Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizni Anida, NPM 1812-4594. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian Sabilal Muhtadin, Kitab Salat. Salat diwajibkan dalam sehari selama 5 waktu, sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah dari ajaran agama Islam. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia termasuk orang yang kafir. Kitab Sabilal Muhtadin merupakan kitab bermadzhab Syafi'i yang membahas tentang hukum dan tata cara melaksanakan syariat Islam, seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, i'tikaf, haji, dan makanan halal. Dalam menjelaskan tersebut, Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki indikasi pemikiran tafsir yang tergambar ketika dia menyelipkan sebuah potongan ayat Al-Quran yang kemudian dijelaskan secara terperinci. Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan bahwa sunnah menyelenggarakan untuk melaksanakan sholat pada awal waktu, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut. Dan disunatkan pula masuk kepada sembahyang itu dengan rajin, karena bahwa Allah Ta'ala mencela ia akan segala mereka yang masuk pada sembahyang dengan segan dan malas dengan firman-Nya. Artinya, dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, berdirilah mereka itu, padahal mereka itu segan dan malas. Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menjelaskan hal tersebut meletakkan pada bagian hal yang sunnah dalam sholat. Di antara hal sunnah dalam sholat ialah mengerjakan sholat di awal waktunya. Kemudian dia mengutip potongan ayat Al-Quran di atas. Muhammad Arsyad Al-Banjari menafsirkan kata kusala dengan segan dan malas. Menurutnya, segan dan malas di sini bermakna mengajarkan sholat di akhir waktu dan meremehkan waktu-waktu sholat. Maka atas dalil tersebut, Muhammad Arsyad Al-Banjari menghukumkan sunnah atas penyelenggaraan melaksanakan sholat di awal waktu. Dimulainya dengan kedudukan sholat dalam ajaran Islam, kemudian diteruskan dengan pembahasan tentang makna-makna gerakan dan bacaan dalam sholat, mulai makna niat, takbir, sampai makna salam. Dia menjelaskan bahwa sholat itu bukan hanya pekerjaan lahir berupa gerakan-gerakan, tetapi sekaligus sebagai pekerjaan batin dalam uraiannya. Sholat memiliki kaifiyat lahir berupa rukun fi'li atau perbuatan, dan kaifiyat batin berupa niat, khusyuk, dan hudu. Adapun hukum sholat berjamaah, jika tempat melaksanakan jamaah itu di dusun yang kecil yang hanya berpenghuni 30 orang laki-laki, maka memadailah mendirikan jamaah pada suatu tempat. Tetapi apabila daerah itu besar atau sebuah negeri, maka tiada memadailah mendirikan jamaah pada satu tempat, melainkan beberapa tempat. Sehingga dengan demikian kelihatanlah tanda syiar Islam. Kalau penduduk kampung itu sepakat mendirikan jamaah di rumah mereka masing-masing, maka tidaklah seperti syiar Islam, karena itu belum gugur fardu kifayah. Ijtihad Al-Banjari dalam hal ini terlihat unik dan spesifik atas nama syiar agama. Dia mewajibkan untuk membangun tempat khusus sholat berjamaah. Sebagai akibat dari ijtihad ini, di wilayah di mana tersebar kitab Sabilal Muhtadin, hampir dapat dipastikan berdiri musola atau langgar yang menjadi tempat khusus sholat berjamaah di samping masjid. Perbedaannya hanyalah pada pelaksanaan sholat Jumat. Musola tidak difungsikan sebagai tempat sholat Jumat, sehingga kadang-kadang muncul istilah untuk tempat ini sebagai masjid ghairu jami. Kalau dikembalikan ke dalam teori epistemologi fikih, dasar ijtihad ini adalah mursalat, yaitu mewujudkan segala upaya termasuk sarana untuk mengaktualkan eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.